Sebuah gedung 7 lantai yang dijadikan kantor perusahaan jasa pesawatan pawak atau drone di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Titik api yang berada di lantai bawah membuat seluruh ruangan di lantai atas dipenuhi kepulan asap. Belasan karyawan terjebak di lantai paling atas gedung. Evakuasi berjalan dramatis. Para karyawan harus bergantian menuruni anak tangga setinggi 15 meter di dinding luar gedung. Menurut salah seorang saksi, karyawan yang berencana akan menyantap makan siang berlarian naik ke atas lantai ketika melihat kobaran api di lantai dasar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. 22 orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini. Kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa segera mengambil jenazahnya. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15-an orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7. Rata-rata banyak karyawan cewek atau gimana, Pak? Rata-rata cewek, karena kan kejadian ini pas jam makan siang seperti itu. Jadi jam makan siang di bawah juga minim pengamanan seperti itu. Jadi ketika kebakaran mungkin orang lagi makan siang ya. Tadi mah parkir ojol sana. Inilah video oknum yang mengaku warga asli meminta tarif parkir kepada pengemudi ojek online di kawasan Plaza, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Kalau parkir mah mati tapi kenana parkir kada apa tuh. Pada lokasi tersebut berada di pinggir jalan saat pengemudi hendak mengantar makanan. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Soekardi, menegaskan aksi tersebut jelas masuk kategori pungli. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penertiban. Kawasan trotoar maupun titik-titik di sekitar plaza bukanlah area yang diperuntukkan sebagai lokasi parkir. Karena itu, segala bentuk pungutan yang dilakukan di titik tersebut tidak bisa dibenarkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. ABH belajar dari mana untuk merakit. Sejak tanggal 3 Desember 2025, polisi telah memanggil ABH untuk menjalani proses penyelidikan kasus bom SMA Negeri 72 Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di rumah aman dengan pendampingan penuh oleh kedua orang tua dan kuasa hukum yang bersangkutan. Walaupun ABH telah melakukan 3 kali proses penyidikan, namun hingga kini polisi belum menetapkan mengenai kemungkinan ABH akan dimasukkan ke dalam penjara atau tidak. Polisi juga memeriksa saksi mata seperti siswa dan guru yang berada di SMA 72. ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, di mana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut. Nah, termasuk kita akan mendalami terus. Kami akan sampaikan nanti kepada teman-teman sekalian terkait tentang hasil pemeriksaan. Tetapi perlu kita ketahui untuk kita sama-sama menjaga karena anak yang berkonflik dengan hukum ini masih berstatus anak. Sehingga ada beberapa informasi, beberapa data yang tidak boleh kita sampaikan secara vulgar ke teman-teman media ataupun dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tapi kemungkinan akan ditahan, Pak, nanti, Pak? Ya, ini kita lihat. Kan masih berjalan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk lapor digital forensik, termasuk terkait tentang lab krim, terkait bahan peledak, semua akan diperiksa. Termasuk dari JIPO, termasuk dari saksi-saksi pihak sekolah, semua akan...
Usaha kosmetik merupakan usaha strategis dan potensial bagi perekonomian Indonesia. Namun, peningkatan aktivitas jual beli kosmetik kerap disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab dengan modus pelanggaran meliputi kosmetik tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, kadaluarsa, penggunaan tidak sesuai definisi, dan kosmetik impor tanpa SKI dan PIB. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik jelang akhir tahun 2025 secara offline dan online dengan total temuan mencapai 1,86 triliun rupiah. BPOM menemukan berbagai pelanggaran dan kejahatan produksi serta distribusi kosmetik ilegal dari 108 merek yang didominasi produk impor. Dalam rentang waktu 10 November sampai 21 November, setelah kita lakukan olah perkara dan semuanya, hari ini kita umumkan. Dan ternyata nilai ekonominya 1,866 triliun rupiah. Tentu ini adalah angka yang besar. Terus modusnya paling penting, pertama tidak memiliki izin edar, kemudian mayoritasnya adalah impor, dan importasi tadi itu juga tidak memiliki surat keterangan impor dan tidak memberikan pemberitahuan importasi. Kemudian sebagian juga mengandung zat-zat yang berbahaya. BPOM pun memberikan sanksi administratif bagi pelanggar seperti perintah penarikan, perintah pemusnahan, penghentian sementara, dan pencabutan izin edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga penerima bantuan sosial pemerintah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Penerima bansos dinonaktifkan karena diduga menyalahgunakan dana bantuan pemerintah untuk bermain judi online. Kabupaten Bantul menduduki peringkat kedua di daerah istimewa Yogyakarta yang warga miskinnya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dari semua bantuan sosial. Penonaktifan ini merupakan tindak lanjut dari pemadanan data oleh Kemensos dan PPATK. 1.711 warga miskin di Bantul dinyatakan terafiliasi dengan akun judi online sehingga mereka dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Baik PBI, BPJS Kesehatan, PKH, BPNT, dan BSPS. Penonaktifan data dilakukan oleh Kemensos, sedangkan Dinsos Kabupaten Bantul hanya mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Sosial DIY. Sejauh ini sudah ada 20 warga miskin yang melakukan klarifikasi ke Dinas Sosial Bantul mengenai penonaktifan dari daftar penerimaan bansos. Dinsos tidak dapat berbuat banyak selain meneruskan informasi dan pengusulan pembukaan blokir ke Kemensos. Adapun pembukaan blokir hanya bisa dilakukan oleh pihak Kemensos.